Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan mengenai analisis korespondensi yang saya lakukan pada sebuah artikel, di mana artikel tersebut berjudul yaitu memetakan tantangan gizi balita, analisis korespondensi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fira Fitri dengan NIM 24135. Selanjutnya pada penjelasan pertama yaitu latar belakang, di mana penelitian ini mendorong oleh tingginya prevalensi masalah gizi pada balita, khususnya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 31,4% pada tahun 2021, yang menempatkan NTB itu di urutan keempat tertinggi di Indonesia. Masalah gizi ini menjadi hambatan serius dalam mencapai derajat kesehatan optimal dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan penyebaran status gizi balita di masing-masing kabupaten di NTB pada tahun 2021 menggunakan analisis korespondensi untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel status gizi dan wilayah. Alasan menggunakan analisis korespondensi. Peneliti ini kenapa sih menggunakan analisis korespondensi? Jadi peneliti ini memilih analisis korespondensi karena metode ini sangat penting atau sesuai untuk data kategori yang saling terkait, seperti status gizi yaitu stunting, wasting, underweight, dan wilayah atau kabupaten. Analisis korespondensi ini memungkinkan pengurangan dimensi data yang kompleks menjadi visualisasi dua dimensi yang mudah diinterpretasikan, sehingga memudahkan identifikasi hubungan dan pola antar kategori dalam tabel kontingensi. Selanjutnya, metode penelitian. Tentunya metode penelitian ini menggunakan analisis korespondensi. Analisis korespondensi adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kualitatif atau kategori. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi data yang berbentuk tabel kontingensi dengan memproyeksikan baris dan kolom tabel tersebut ke dalam sebuah grafik berdimensi rendah menggunakan jarak Euclid. Variabel yang digunakan pada artikel ini ada dua, di mana yang variabel pertama wilayah kota atau kabupaten di NTB dengan 10 kategori, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. Sedangkan variabel yang kedua yaitu status gizi dengan 3 kategori, yaitu stunting, wasting, dan underweight. Untuk datanya seperti ini, di mana variabel status gizi ada di bagian baris, sedangkan variabel wilayah ada di bagian kolom. Selanjutnya, setelah kita menganalisis menggunakan SPSS, ditemukan output seperti ini, di mana di row profile terlihat di bagian stunting, Lombok Timur menjadi bagian tertinggi dengan angka sebesar 0,267. Sedangkan di bagian wasting, Lombok Timur juga menjadi bagian tertinggi dengan angka sebesar 0,36, dan yang terakhir yaitu underweight, posisinya di Lombok Timur juga dengan angka sebesar 0,253. Sedangkan di kolom profile terlihat bahwasanya Lombok Barat dengan angka tertinggi pada status gizi stunting dengan nilai sebesar 0,496. Sedangkan Lombok Tengah dengan angka tertinggi ada pada status stunting dengan nilai 0,517. Lombok Timur juga ada pada bagian stunting dengan nilai 0,504, dan Sumbawa ada di bagian underweight dengan 0,434, dan seterusnya dilihat dari angka tertingginya. Untuk interpretasi selanjutnya yaitu di bagian summary. Jika nilai accounted for lebih besar dari rata-ratanya atau lebih besar dari 0,2, maka dimensi tersebut
yang digunakan dalam analisis. Dalam contoh kasus ini itu terlihat nilai akonformnya pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,545 dan dimensi 2 sebesar 0,455. Sehingga yang digunakan hanya dimensi 1 dan 2, di mana dimensi 1 itu menjelaskan 54,5%, sedangkan dimensi 2 itu menjelaskan 45,5%. Secara kumulatif, dua dimensi menjelaskan 100% variasi data, yang artinya peta dua dimensi ini yang akan digambarkan sudah cukup memberikan gambaran hubungan antar kategori dengan baik. Selain itu juga nilai signifikansi chi-square sebesar 0,00, yang artinya itu hubungan antar variabel dalam analisis ini itu signifikan secara statistik. Nah, untuk ini itu grafik di bagian row point per baris, dan ini untuk grafik kolom point per kolom. Sedangkan ini grafik untuk keduanya, yaitu bagian row dan kolom points. Nah, untuk interpretasi di bagian grafik ini, di mana di bagian kedekatan kategori Bima, Dompu, dan Kota Bima berdekatan dengan kategori Wasting. Artinya, wilayah tersebut cenderung memiliki pola masalah gizi poros atau Wasting yang lebih menonjol dibandingkan kategori gizi lainnya. Nah, sedangkan kategori Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara berdekatan dengan kategori stunting, yang berarti wilayah ini tuh lebih sering dikaitkan dengan masalah gizi stunting. Dan kategori Lombok Barat berdekatan dengan kategori underweight, menandakan masalah gizi yang dominan di wilayah ini adalah berat badan kurang. Nah, untuk jaraknya itu Kota Mataram itu terletak cukup jauh dari kategori gizi stunting, wasting, underweight, yang artinya wilayah ini tuh relatif tidak memiliki kecenderungan kuat terhadap masalah gizi tertentu. Untuk Sumbawa dan Sumbawa Barat berada di tengah, sehingga kedekatannya itu dengan kategori gizi tentu tidak dominan, menandakan pola gizi di wilayah ini relatif lebih netral. Dan terakhir itu Bima atau Dompu dengan kategori stunting terlihat cukup jauh, yang berarti wilayah tersebut itu jarang memiliki masalah stunting, melainkan lebih pada wasting. Begitu juga Lombok Utara jauh dari wasting, artinya masalah wasting kurang dominan di sana. Selanjutnya, critical review. Pada kelebihan artikel ini, yang pertama, metodologi jelas dengan data valid dari sumber resmi. Yang kedua, penggunaan analisis korespondensi tepat untuk data kategori dan memberikan visualisasi yang memperjelas hubungan status gizi dan wilayah. Yang ketiga, penyajian hasil lengkap dengan uji statistik pendukung dan interpretasi menyeluruh. Yang kedua yaitu kekurangan dari artikel ini, di mana artikel ini itu kurang membahas implikasi kebijakan secara rinci dan tidak mengulas faktor determinan sosial ekonomi yang memungkinkan berkontribusi pada status gizi. Yang kedua yaitu analisis hanya terbatas pada deskripsi dan asosiasi, belum melakukan analisis penyebab atau prediktifnya. Untuk yang ketiga, pembelajaran yang bisa diambil dari artikel ini yaitu yang pertama, pentingnya pemilihan metode analisis sesuai karakter data untuk hasil yang interpretatif. Yang kedua itu visualisasi data kategorikal dapat sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Dapat kita simpulkan bahwasanya hasil analisis korespondensi itu menunjukkan adanya perbedaan pola masalah gizi di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, di mana Pulau Sumbawa, khususnya Bima, Dompu, dan Kota Bima lebih erat kaitannya dengan masalah wasting, sehingga indikasi kekurangan gizi akut lebih dominan terjadi di wilayah ini. Sementara itu, Pulau Lombok, terutama Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara itu cenderung terkait dengan masalah stunting. Di sisi lain, Lombok Barat itu lebih dekat dengan kategori underweight, dan adapun Kota Mataram, Sumbawa, dan Sumbawa Barat tidak menunjukkan kedekatan yang signifikan dengan salah satu kategori gizi tertentu, sehingga pola masalah gizi di wilayah tersebut relatif lebih seimbang atau tidak terlalu dominan pada satu jenis. Selanjutnya, saran untuk penelitian lanjutan, yaitu penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan variabel sosial ekonomi dan melakukan model multivariat prediktif untuk intervensi.
Dan yang kedua yaitu penyajian hasil disertai rekomendasi kebijakan lebih praktis dan penjelasan faktor risiko terkait. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.